Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Sukacita, pengharapan, sabar dalam sesak, bertekun dalam doa, dan menolong, memberkati, sehati sepikir di dalam hidup ini. Jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan karya kebaikan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang lewat cinta kasih-Nya. Sedapatnya kerjakanlah dengan sesamamu di dalam perdamaian. Jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan karya kebaikan. Tetapi kalahkanlah dengan karya kebaikan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, untuk berkat kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan, kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Saat ini ya Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita ialah yang terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hoso man nihalak saluhu nadohamu alani guarhu. Alai namanahan ro di ujungna. Ido baluaonna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan di sini ialah karena dicela, karena dianiaya, karena difitnah, melakukan yang jahat. Tapi tidak demikian. Bisa saja orang mengalami penganiayaan, orang dicela, tapi itu belum tentu sama dengan penganiayaan seperti yang disebutkan dalam nats hari ini. Ada orang yang menderita karena penganiayaan yang diakibatkan karena memang melakukan kejahatan itu. Itu pun tidak sama dengan yang disebutkan di ayat ini. Tuhan Yesus dalam nats ini dia tidak bermaksud mengatakan bahwa semua orang yang mengalami penganiayaan akan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang selalu memberitakan kebesaran dan kejujuran itu sangatlah sering mendapat cibiran, dibenci, difitnah, dianiaya, bahkan dikucilkan oleh banyak orang. John Lennon mengatakan, bersikap jujur bisa jadi tidak membuat kita mendapat banyak teman, namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat.
Tidak sedikit para umat Kristen yang mengatakan dirinya pengikut Kristus yang sejati, tapi justru dia lari menyimpang dari jalan kebenaran itu hanya oleh karena penderitaan dan kesusahan yang dialaminya. Namun firman Tuhan pada hari ini untuk kita memberi sebuah janji, memberi sebuah pengharapan yang besar terhadap orang-orang yang selalu setia dan mau tegak lurus berjalan dalam kebenaran dan kesetiaannya dalam imannya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita tetap setia kepada iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan yang kekal pada akhir. Kesetiaan. Hidup dalam kebenaran tidak akan beroleh hal yang sia-sia. Sekalipun dirimu dibenci, sekalipun kita diasingkan, sekalipun kita dikucilkan dan bahkan dibuang, jangan jual Kristus dan kesetiaanmu hanya karena jabatan, obsesi, disukai banyak orang, atau apapun yang bersifat duniawi. Selamat, kita harus bisa mempertahankan kesetiaan kepada Yesus Kristus dalam setiap proses kehidupan kita. Mengatakan banyak hal, kebenaran tentang firman Tuhan. Terkadang orang lain mau menjatuhkan kita. Terkadang kita mau dibenci hanya karena nama Kristus, hanya karena membela, hanya karena mengatakan kebenaran. Tetapi melalui nats firman Tuhan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami supaya dalam setiap perjalanan kehidupan kami boleh tetap berjuang. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap menahan apapun yang terjadi, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, satu hari ini aktivitas yang mau kami lakukan, kiranya Engkau yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.